Assalamualaikum, Annyeong, kembali lagi di podcastnya Kim Epoy. Insyaallah Kim Epoy akan selalu mewarnai hari-hari kalian. Jadi tonton terus, kalau misalnya udah berhenti putar lagi aja terus ya. Oke, kali ini Kim Epoy bersama Mbak Nindi. Kali ini gue mau bahas tentang fenomena-fenomena yang lagi in karena gue ngerasain sendiri sih tentang nikah muda gitu. Emang udah nikah muda? Belum sih. Pengennya? Iya, pengennya tapi nggak kesampaian? Belum, ya, karena udah keburu tua. Enggak kok, Epi masih muda, masih kinyis-kinyis. Enggak, gue udah tua mbak sebenarnya. Oh gitu. Jadi gue ngewakili teman-teman yang di luar sana gitu. Keluhan-keluhannya, terus gitu, kegalauannya juga gitu. Nah, jadi Mbak Nindi tuh dulunya nikahnya dadakan kayak tahu bulat gitu guys. Oh gitu. Kalau misalnya kalian follow akun gua Epi Risma. Nah, di situ lihat deh. Waktu dulu gue nangis ngeliat kejadian waktu nikahnya Mbak Nindi. Kaget. Histeris Mbak, dibilangnya apa coba itu nikah akbar katanya. Aduh. Kajian akbar. Oh iya, kajian akbar. Sorry tablik itu akbar. tablik akbar, tapi ternyata nggak tablik akbar, tapi itu pernikahan. Hari ini gue mau tanya-tanya langsung supaya teman-teman bisa belajar juga dari kisah hidupnya. Dari kisah pengalamannya Mbak Nindi. Mbak Nindi, Ya. gimana nih setelah kenal sama Kim Epoy? Sebelum pertanyaan yang serius. Oh gitu. Kok namanya sekarang Kim Epoy ya? Kim Epoy itu nama kesayangan teman-teman Mbak. Oh gitu. Betul. Emang banyak yang sayang sama Epi? Insyaallah Mbak sayang kan sama Epi. Iya, aku dulu manggilnya Epoy doang, nggak pakai Kim. Ih, tahu nggak sih Epoy itu panggilan sayang Mbak Nindi? Aku baru inget. Jadi terima kasih ya sudah memberikan. Jadi aku termasuk pencetus ide podcast ini ya. Betul. Karena ada Epoy di sini. Iya, Epoy itu dari Mbak Nindi ternyata. Kenapa ditambah Kim? Apa kamu keturunnya Kim Jong Un? Bukan. Jangan-jangan kamu Karena saya tuh sediktator Kim Jong Un. siapa itu? Salah. Kim Jong Un itu adalah salah satu orang terdiktator di dunia. Iya, pernah dengar dikit. Cuma tak salah ngomong. Iya, dia presiden Korea Utara. Oke. Ya udah. Agak berisik ya, ternyata di sini ada supporternya ya. Nggak tahu. Kirain cuma kita berdua. Iya, kirain ya, ternyata di belakang layarnya banyak banget gitu ya. Oke, gini Mbak, gue mau nanya nih Mbak. Karena gue juga ngerasain gitu. Kan fitrahnya tuh kan kita pengen punya suami gitu ya. Tapi ternyata belum datang aja gitu. Apalagi nih sekarang banyak banget yang nikah gitu. Lagi corona kayak gini banyak banget yang nikah Mbak. Itu gimana? Lagi corona Iya. nggak boleh bikin pesta, justru tertantang Setiap orangnya. minggu tuh selalu ada aja yang nikah gitu. Terus artis-artis juga sampai korbannya itu baper gitu. Apa sih ya? Apa sih Mbak? Iya, gitu. Itu di KBBI apa ya artinya ya? Mungkin kayak gemes, cute gitu kali ya. Oh gitu ya. Iya sih, romantis. Kok dia udah dapet calon yang sesuai gitu, sesuai yang dia inginkan, pasangan idaman gitu. Lah gue nanti gimana loh jodohnya, gimana nasib gue gitu. Itu sih pribadi gue juga sih. Lagi curhat nih. Curcol guys. Gimana tuh Mbak? Ya banyak sih kayak gitu. Termasuk mungkin saya dulu pengidap kegalauan itu gitu. Jadi Korban juga. Aku kira Mbak Nindi santuy. aku nggak sekul itu sih orangnya. Ya tetap adalah melo-melonya, tetap adalah galau-galaunya, tapi nggak dicurhatin aja kayak Epi langsung ke podcast gitu. Beda lah ya. Aku dulu curhatnya di atas sajadah. Oh iya. Nggak ditulis status aja Mbak. Saya jomblo, kasihani saya lah gitu. Oh itu udah di akun yang udah dihapus dulu. Jadi itu sebenarnya ya benar tadi fitrah gitu. Jadi setiap manusia itu pasti ada rasa ingin punya pasangan gitu kan ya.
ingin diperhatiin gitu, ingin dicintain gitu. Fitrah sih normal kayak gitu. Tapi paling lebih ke gimana sih caranya biar si rasa galau ini tuh enggak menggerogoti produktivitas kita gitu. Gimana Jadi tuh? jangan sampai waktu kita habis hanya untuk ngegalauin sesuatu, sedangkan ada hal lain yang harusnya kita lebih produktif, kita lebih punya hasil di sana, justru kita tinggalkan. Misalnya nih, Epi kan dengan multi talentan dengan multi talentanya sekarang ini gitu kan ya, punya followers banyak. Aduh, gitu ujian kan ya. ujian mbak. Iya, itu juga salah satu kesempatan juga yang Allah kasih gitu kan, punya followers banyak, bisa nulis gitu kan ya, bisa ngomong di depan kamera kayak gini. Itu kan salah satu bahan untuk kita punya karya yang besar gitu, karya yang lebih baik gitu. Nah, jangan sampai rasa galau, rasa kecil hati itu malah menurunkan produktivitas kita gitu, malah menurunkan hasil karya kita gitu. Karena ya itu tadi, cuma fokus hanya pada kapan ya gue gini, padahal kalau dia lebih mikirin hari ini aku mau bikin konten apa ya, itu contohnya Evi ya. Ada yang ngomong. Iya, siapa tuh ya? Maaf ya, saya bawa anak bayi. Karena wanita memang selalu ada apa? Apa itu? Ada buntut, saya udah punya buntut gitu. Iya, udah ada buntutnya gitu mas. Iya, jadi balik lagi. Jadi jangan sampai si rasa galau ini malah menghambat karya kita, produktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bahkan yang nanti menentukan masa depan kita nanti kayak gimana nih gitu. Apakah kita hanya sebatas wanita-wanita yang kayak gitu-gitu aja padahal bisa diekspor lebih gitu kan ya, atau kita orang yang benar-benar memanfaatkan waktu gitu kan untuk lebih berkarya lebih banyak. Oke, Masya Allah. Jadi harus challenge diri kita ya, supaya tidak berpikiran untuk jodoh lagi gitu. Tapi masalahnya penyakit itu tuh ada di masa-masa umur 20-an, 19-an gitu mbak. Tuh kayak, wah ini ajangnya untuk nikah nih, udah mantep. Sebenarnya bener gak sih umur-umur segituan itu siap nikah apa enggak gitu? Oh, berarti pertanyaannya lebih kepada siap gak sih Iya, untuk nikah? siap gak gitu sih gitu. Ya, jadi sebenarnya Allah sendiri tuh udah kasih sign ya, dimana seorang wanita dan laki-laki itu siap menikah atau belum gitu. Jadi Allah kasih sign-nya di mana? Allah kasih sign-nya ketika kita balik. Oke. Gitu. Ketika wanita sudah balik, maka itu tandanya reproduksinya atau sistem reproduksinya udah siap untuk dimaksimalkan kegunaannya gitu. Okay. Begitu pula dengan laki-laki gitu. Nah, yang jadi masalah pernikahan ini kan bukan hanya pada sistem reproduksi, tapi itu secara biologis udah siap. Jadi kalau secara biologis wanita dan laki-laki itu siap ketika dia sudah balik gitu. Wanita dengan haidnya, laki-laki ya dengan kebalikannya gitu. Gak bisa balik jelasin, gitu ya. pokoknya balik lah ya. Gitu kan ya. Nggak paham gimana baliknya. Iya. Adalah katanya gitu. Iya. Nah, tapi yang paling terpenting dalam pernikahan itu adalah mental gitu. Jadi mental itu harus dipersiapkan. Maka ketika wanita sudah balik gitu kan ya, tapi mentalnya belum siap untuk menikah, maka dia belum siap untuk menikah gitu kan ya. Iya. Ketika mentalnya belum sematang itu, maka ya itu dikatakan belum siap menikah. Maka sampai kapan? Sampai mentalnya siap, sampai psikologi untuk menerima suatu kondisi rumah tangga itu ya siap gitu. Okay. Segala tanggung jawabnya, segala apa yang harus dia prioritaskan dalam rumah tangga, bagaimana hubungannya dengan seorang laki-laki dalam rumah tangga itu juga harus siap gitu. Okay. Itu yang hal penting yang bisa dikatakan orang itu siap untuk menikah kayak gitu. Jadi sebenarnya seharusnya
persiapan mental untuk menikah itu bisa dilakukan sebelum balik, biar ketika dia balik dia sudah bisa menikah. Contohnya kayak Bunda Aisyah gitu kan ya. Jadi beliau ini sangat bisa dikatakan beliau sudah matang dari segi biologis dan segi psikologis gitu kan ya. Nah, yang dipermasalahkan saat ini adalah banyak orang-orang yang sudah berumur, bahkan mungkin lebih tua daripada umur 20-an. Bahkan umur yang 30-an gitu kan ya, bisa dikatakan belum siap secara mental gitu. Karena ya dia tidak mempelajari apa itu pernikahan, dia tidak mempersiapkan atau mempelajari konsekuensi dalam pernikahan itu seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, prioritasnya seperti apa, itu dia nggak pelajarin gitu. Gitu sih. Selain itu apa lagi, Mbak? Selain mental, ilmu ya? Selain mental ya ilmu. Jadi seberapa banyak ilmu yang kita punya tentang pernikahan itu akan mengukur seberapa siap mental kita dalam menikah. Gitu. Jadi ya semakin banyak ilmu yang kita pelajarin, semakin diterapkannya ilmu itu, maka ya berarti mentalnya semakin matang dalam pernikahan. Insya Allah. Gitu teman-teman. Tapi Mbak, ada lagi loh isu di mana orang-orang mengatakan, ya Allah ngapain sih nikah muda gitu, kamu tuh masih nggak usah nikah karena apa ya. Tar dulu aku nyiapin kata-kata dulu guys. Tapi Mbak, ada loh yang berpendapat kayak gini, ngapain kamu nikah muda, toh kamu masih muda, harusnya berkarir dulu, sekolah tinggi-tinggi. Itu gimana tuh Mbak? Ada yang berpendapat seperti itu? Iya. Jadi sebenarnya nikah muda itu ya bukan sebuah permasalahan kalau persiapannya tadi sudah matang gitu kan ya. Karena gini, kenapa nikah muda ini menjadi permasalahan? Karena kasusnya yang menarik adalah banyak orang yang kebelet nikah tapi persiapannya belum ada gitu. Sehingga ketika dia melakukan pernikahan gitu kan ya, dengan minimnya persiapan, pernikahannya itu akan cenderung ya itu tadi, banyak pertengkaran, kaget dengan kondisi rumah tangga yang ternyata jauh dari ekspektasi dia gitu kan ya. Ternyata laki-laki yang saya nikahi tidak sesuai ternyata gitu, jauh dari harapan saya gitu kan ya. Mungkin ngoroknya kekencengan atau atau kalau tidur ileran gitu ya. Itu kan lagi trending tuh kalau ada orang kalau ada pasangan nikah baru di komen kan di bawahnya misalnya, Mbak ini suaminya ileran gak kalau tidur gitu. Istrinya ngorok gak kalau tidur gitu. Ya, mungkin itu ya. Jadi sifatnya ternyata mendadak jadi kasar, atau sifatnya mendadak menjadi acuh daripada sebelumnya atau segala macam. Ya itu tadi karena kurangnya mental gitu loh, karena kurangnya persiapan dalam berumah tangga. Jadi dia pikir nikah tuh enak aja, kayak Cinderella gitu kan ya, yang nantinya happy, ada yang nganterin ever after, pokoknya gitu ada kan, nganterin kemana-mana gitu. Ada yang nganterin kemana-mana, bisa sayang-sayangan, bisa puji-pujian gitu-gitulah, ada yang beliin ini itu gitu. Jadi nggak kayak gitu. Ternyata ketika dia menghadapi permasalahan itu secara langsung, jauh dari ekspektasinya, yang akhirnya divorce atau bercerai kayak gitu. Jadi makanya di luaran sana banyak tuh kan, kamu nikah muda sih, padahal bukan masalah mudanya, tapi permasalahan kepada mentalnya gitu, kepada persiapannya. Gitu teman-teman. Jadi kadang ada orang yang bilang nyalahin orang yang nikah muda gitu. Wah, ada instrumen lagi guys. Tapi sebenarnya yang hal terpenting itu adalah persiapan mental, kedewasaan kita menyikapi semua permasalahan, dan juga ilmu agar nanti ketika melangkah tuh kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu teman-teman. Nah tapi Mbak, sekarang itu lagi viralnya ta'aruf gitu. Kalau dulu kan pacaran, kalau sekarang ta'aruf gitu. Ini kan sesuatu yang positif gitu. Tapi terkadang mereka itu
belum tahu ta'aruf yang sesuai dengan syariat itu tuh seperti apa sih. Bisa jadi, nggak bisa jadi, ini aku neliti ya, ternyata ngomongnya aja ta'aruf tapi aktivitasnya masih kayak pacaran gitu Mbak. Itu gimana dong Mbak biar teman-teman nih, teman-teman Kim Epoy, teman-teman Lovalila dapat gambaran ta'aruf yang sesuai syariat itu seperti apa gitu. Iya.